Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang akan membahas materi tentang bab 4, yaitu aspek lembaga keuangan. Saya Isdijanti sebagai pemateri pertama, Indah Syafira sebagai pemateri kedua, dan Nadira Rama Fajriya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Yang pertama yaitu ada Bank Dunia. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Sumber-sumber dana Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia sendiri, pemerintah-pemerintah asing, dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan resiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada International Monetary Fund atau IMF. Seperti yang diketahui bahwa kelahiran IMF bersamaan dengan kelahiran Bank Dunia. IMF atau Dana Keuangan Internasional lahir setelah konferensi di Bretton Woods. Kemudian, kegiatan IMF diutamakan untuk membantu negara-negara anggotanya melalui bank-bank sentral masing-masing anggota IMF. Keanggotaan IMF mengucurkan bantuan berupa kredit melalui bank sentral, mengingat bank sentral memegang peranan penting pengambil kebijakan keuangan tertinggi di negaranya. Selanjutnya ada sumber pendanaan IMF, yaitu berasal dari sumbangan anggota yang dikenal dengan kuota. Sumber ini dapat berupa emas atau valuta masing-masing negara anggota. Besar kuota dihitung berdasarkan mata uang US dollar. Selanjutnya, kuota itu ditinjau setiap 5 tahun sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan dari anggota masing-masing serta kebutuhan perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu ada Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank. Bank Pembangunan Asia dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara di Asia. Bank Pembangunan Asia didirikan pada tahun 1966 sebagai rasa solidaritas bangsa-bangsa di Asia yang sangat memerlukan dana bagi pembangunan negaranya. Tujuan pendirian Bank Asia lebih didasarkan dalam rangka kerjasama ekonomi dan pembangunan akibat sulitnya memperoleh bantuan dari negara-negara maju. Yang terakhir yaitu ada Bank Pembangunan Islam. Ide awal pembentukan Bank Islam Internasional guna memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam atau OKI di Karachi. Akhirnya, rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development atau IDB disetujui pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975. Modal dasar pendirian IDB ini adalah 2 miliar dinar Islam atau setara dengan 2 miliar Special Drawing Right atau SDR. Keanggotaan IDB seluruhnya adalah negara-negara yang tergabung dalam OKI. Saat ini IDB memiliki jumlah anggota 40 negara yang bertugas memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Nama Indah Syafira C. Wardani, NPM 1951020337. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan neraca yang menggambarkan transaksi penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain. Neraca pembayaran umumnya memiliki periode waktu 1 tahun. Neraca ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Besarnya ekspor-impor yang terjadi di suatu negara. 2. Kebijakan atau sistem ekonomi. 3. Besaran utang yang dimiliki suatu negara. 4. Perkembangan modal atau investasi asing. 5. Pengaruh nilai kurs mata uang sehingga mampu mempengaruhi utang negara. Tujuan neraca pembayaran
Tak hanya untuk mengetahui pemasukan dan anggaran belanja saja. Nyatanya, neraca ini juga memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Dapat digunakan untuk mengetahui besar utang yang ditanggung negara dan piutang yang dimiliki. 2. Neraca ini juga bisa dipakai untuk membantu menetapkan kebijakan fiskal. 3. Anda juga bisa mengukur perekonomian suatu negara. 4. Berfungsi sebagai penanda posisi suatu negara. 5. Mampu menggambarkan perubahan cadangan devisa hingga mengetahui masalah perekonomian suatu negara. 6. Dapat dipakai untuk menyusun statistik pendapatan nasional atau PDB. 7. Neraca pembayaran umumnya memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dan nilai tukar mata uang dari negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Rahma Fajriah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pasar valuta asing. Foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah yang pertama untuk transfer daya beli, yang kedua penyediaan kredit, yang ketiga mengurangi resiko valuta asing. Kemudian di sini ada peserta dalam pasar valuta asing. Yang pertama ada dealer falas bank dan non-bank. Yang kedua perusahaan dan individu. Yang ketiga ada spekulator dan arbitrase. Yang keempat ada bank sentral. Kemudian ada jenis-jenis transaksi dalam pasar valuta asing yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama transaksi spot. Transaksi spot ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada value today, value tomorrow, dan value spot. Yang kedua ada transaksi forward. Yang ketiga ada transaksi swap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.